Sebuah kota kecil kuno muncul tentara. Di belakang mereka ada 4 orang yang raksasa misterius. Delman yang baru saja lewat langsung ditendang oleh raksasa. Ternyata mereka datang ke sini untuk mengumpulkan uang perlindungan. Pemilik restoran minuman anggur melihat ini dan dengan cepat menutup pintu. Tetapi ditemukan oleh raksasa dan mendobrak pintu. Manajer umum memerintahkan mereka untuk menyerahkan uang itu. Di bawah tekanan mereka, bos harus menyerahkan saku uangnya. Tapi hanya ada 1 koin perak di saku. Apalagi itu koin perak palsu. Kali ini benar-benar membuat marah manajer. Yang lain tahu bahwa mereka tidak bisa berjuang, jadi mereka dengan patuh menyerahkan uang itu. Pada saat ini, seorang pria mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Tapi sebelum berlari jauh, raksasa itu mengejar dan menghalangi jalan. Semua uang telah dirampok. Seorang lelaki tua yang berdiri di dekatnya akhirnya tidak bisa tahan lagi. Hanya menyuarakan beberapa keluhan. Dibawa secara paksa. Tiba-tiba sekelompok orang misterius dengan seni bela diri tinggi muncul. Mereka mengangkat senjata untuk memprotes. Berjuang sampai tentara sampai tidak memiliki baju besi lagi. Tapi menghadapi raksasa, mereka masih tak terbendung. Lawannya sepertinya dia sama sekali tidak memiliki kekurangan. Benar-benar mustahil untuk dipatahkan. Pada saat ini, Cheng Lan, yang berada dalam kegelapan, akhirnya mengambil tindakan. Menemukan bos yang sedang bersembunyi. Tanyakan padanya mengapa dia mengkhianati dirinya sendiri, mengkhianati Dewa Naga. Pada saat ini salah satu raksasa melepaskan gelombang suara yang kuat. Dalam sekejap mata, semua orang memegangi wajah mereka kesakitan. Bos gangster juga mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri dan kembali ke istana kekaisaran. Selanjutnya, berikan semua kekayaan yang dia curi. Didedikasikan untuk penyihir dari penyihir kegelapan. Pada saat yang sama, katakan padanya bahwa Cheng Lan telah kembali. Ketika penyihir mendengarnya, dia sangat marah. Segera panggil semua warga di sini. Selanjutnya, pakai masker. Terlihat persis seperti Putri Cheng Lan. Lalu di depan semua orang, gunakan kartu naga palsu untuk memesan Dewa Naga palsu. Menghukum orang tua dan keponakannya di pasar karena berani berdebat dengan mereka. Ketika orang-orang melihat ini, mereka hanya bisa menundukkan kepala dalam diam. Cheng Lan menyaksikan semuanya dengan matanya sendiri, dia sangat marah. Tapi tanpa kartu naga, dia tidak bisa menggoyahkan Dewa Naga yang asli. Saat itulah Cheng Lan hampir berada di jalan buntu. Kemudian seorang Rusia tiba-tiba mengunjungi kota ini. Sambil memegang kartu naga di tangannya, dia membual saat bertemu semua orang di sini. Cheng Lan juga menerima berita ini dengan sangat cepat. Dia membawa Jonathan ke gang kecil. Tanyakan padanya tentang keberadaan kartu naga. Dan secara tak terduga mengetahui bahwa itu diberikan kepada dia oleh ayahnya, penyihir putih. Ternyata belum lama ini, dia dan penyihir putih ditahan di penjara yang sama. Kemudian penyihir putih hendak keluar dari penjara. Karena 2 orang dirantai ke rantai yang sama. Jadi penyihir putih harus membawa Jonathan bersamanya untuk melarikan diri dari penjara. Tetapi karena ada begitu banyak orang di penjara ini, jadi penyihir putih harus memberikan kartu naga kepada Jonathan. Minta dia untuk membawakan kartu naga kepada putrinya Cheng Lan. Selanjutnya, penyihir putih tetap sendirian dan mengobarkan perang besar dengan kepala sipir James Hook. Bukan, itu helm Genghis Khan-nya. Helm? Benar. Ini adalah item yang digunakan untuk menempatkan pengorbanan. Jangan bercanda. Pada akhirnya, itu masih tak terkalahkan. Sekali lagi di penjara. Melihatmu seperti itu, bagaimana kamu bisa berlatih lagi? Pria ini diikat ke pilar batu. Gua di sebelahnya adalah Dewa Naga yang legendaris. Karena dia diam-diam menggambar peta istana kekaisaran. Sangat membuat marah penyihir hitam. Segera buat dia menderita hukuman Dewa Naga tepat di depan orang-orang. Rekan-rekannya ingin melawan. Setelah itu, mereka semua dikendalikan oleh raksasa menggunakan petir. Bahkan wanita yang memimpin dapat dikenakan hukuman yang sama. Dan di tempat lain, setelah mendapatkan kartu naga, Cheng Lan membawa sekelompok orang bersamanya. Diam-diam menyelinap ke dalam gua naga ilahi. Mereka menemukan bahwa Dewa Naga di dalam gua itu palsu.
Mereka tidak menyangka ada sekelompok orang yang menggunakan generator di belakang mereka untuk membuat fenomena palsu. Jadi mereka bergegas untuk mencoba menghentikannya. Tetapi karena lawan memiliki banyak kekuatan, jadi beberapa dari mereka dengan cepat dikepung. Mereka cuma tetap membuka mata untuk melihat mereka menyalakan mesin, menghukum orang yang tidak bersalah di luar. Tepat ketika mereka sibuk dengan pelepasan listrik. Kemudian seorang kurcaci memanfaatkan waktu ketika orang tidak memperhatikan, melepaskan tali yang mengikat mereka. Kelompok itu bergegas untuk menyebabkan keributan. Adegannya kacau saat itu. Dewa Naga yang palsu tiba-tiba tidak bisa mengendalikannya lagi. Pada saat itu, mereka yang bersiap untuk berada di luar lebih awal, juga berlari ke istana kekaisaran satu per satu. Pertempuran hebat akan segera terjadi. Segera gerbang kota diserang satu per satu. 4 pelindung Dharma yang agung melihat ini dan segera mengambil tindakan. Mengeluarkan asap putih dalam jumlah besar. Semua orang tidak bisa menilai setelah kehilangan penglihatannya. Harus membiarkan musuh menyerang. Dan energi raksasa petir menyebabkan semua orang menderita segala macam kesulitan. Tapi selanjutnya, karena semakin banyak orang bergabung dalam perang, baterai di dalam tubuh raksasa semakin berkurang. Sampai akhirnya, kehilangan kemampuan untuk mentransmisikan listrik. Dikalahkan oleh semua orang satu per satu. Ternyata di dalam cangkang yang kuat itu, mereka hanya orang biasa. Di tempat lain, Cheng Lan akhirnya menemukan Dewa Naga yang sedang tidur. Tempatkan kartu naga di patung batu. Mendapatkan kail yang tajam. Potong setiap helai bulu mata Dewa Naga. Pada saat ini, penyihir putih di penjara juga merasakan pemanggilan. Bantu Dewa Naga keluar dari perbudakan sepenuhnya. Penyihir hitam melihat bahwa situasinya tidak baik. Bersiaplah untuk membawa semua uang dan melarikan diri dari sini. Cheng Lan buru-buru mengendarai Dewa Naga, mengejar penyihir hitam, menjatuhkannya dari kapal angkasa, dan sebarkan semua uang secara merata di tanah. Kembalikan semuanya ke semua orang. Saat itulah Cheng Lan hendak membunuh penyihir itu. Dia tidak sengaja dirampok kartu naga. Setelah itu, semua orang bergegas ke sini. Karena tidak ada kartu naga, jadi Tan Lan benar-benar tertangkap oleh semua orang. Ini pada saat mereka tidak bisa membedakan keduanya. Kemudian goblin terbang melalui aroma tubuhnya, jadi dia mengenali Cheng Lan. Dan penyihir itu juga melepas topengnya. Bagaimanapun, dia mendapat kartu naga. Tepat ketika dia akan memberi perintah kepada Dewa Naga, Goblin mengambil kesempatan itu untuk mencuri kartu naga. Tapi Goblin juga ditusuk oleh penyihir menggunakan jepit rambutnya. Goblin dan kartu naga jatuh ke laut secara bersamaan. Beberapa saat kemudian, Cheng Lan mengambil Goblin itu berkat bulu mata Dewa Naga. Penyihir itu menerima kartu naga. Dia awalnya berpikir bahwa jika saya memiliki kartu naga, dia akan dapat memberi perintah kepada Dewa Naga. Dan kemudian Dewa Naga membiarkannya jatuh langsung ke lautan kematian. Warga akhirnya diselamatkan. Dan penyihir putih yang ditahan di penjara asing akhirnya dibebaskan. Bawa James Hook kembali ke timur bersama. Inilah akhir dari film. Di gunung itu ada. Di bawah laut juga ada. Baik, cerita hari ini hanya sampai di sini. Saya Bu R, follow page saya. Periode berikutnya akan membawa film yang lebih spesial. Sampai jumpa di lain waktu, bye.